Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sih terima kasih udah mau gabung dalam Zoom ini. Oke, ini adalah Zoom kedua ya, tentang astronomi sekaligus bahas kuis. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Arif Buritanto. Saya saat ini kuliah di SED Terpadu Nol Bakery di Jakarta. Saya saat ini tengah di Bogor. Kuis kali ini itu ada 10 orang yang mengisi sampai saat ini. Oke, saat ini saya akan menjelaskan tentang planet, bintang, dan galaksi. Nah, planet itu merupakan benda langit yang mengorbit sebuah bintang atau sisa bintang yang cukup besar untuk memiliki gravitasi sendiri. Berdasarkan teori secara umum, planet terbentuk melalui sebuah model yang dikenal sebagai akresi inti. Nah, untuk eksoplanet ini itu terdapat 4.370 planet. Saya ulangin, 4.370 planet yang terkonfirmasi di dalam 3.230 sistem keplanetan, dan terdapat 715 diantaranya lebih dari satu planet. Eksoplanet pertama yang ditemukan adalah 51 Pegasi B yang diumumkan oleh Michael Mayor dan Didier Queloz pada 6 Oktober 1995. Planet ini mengorbit selama 4 hari dengan kecepatan 136 km per detik. Sebelum ini memang ada planet-planet lain yang ditemukan. Pertama kalinya itu pada 1988 oleh astronom asal Kanada bernama Bruce Campbell dengan menggunakan kecepatan radikal. Oke, kita langsung bintang ya. Bintang sendiri merupakan benda langit yang memancarkan cahaya yang disebabkan oleh reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi yang terjadi pada intinya. Terdapat definisi bintang menurut ilmu astronomi, yaitu semua benda masif yang bermassa antara 0,08 hingga 200 massa matahari yang sedang atau pernah melangsungkan pembangkitan energi melalui reaksi fusi nuklir. Bintang tersebut di dalam awal molekul, yaitu
daerah medium antar bintang yang luasnya dengan kerabatan yang cukup tinggi. Awan ini terdiri dari hidrogen sekitar 23-28% dan helium serta beberapa persen elemen berat lainnya. Ada banyak sistem bintang di mana bintang-bintang tersebut lebih dari satu. Sebut saja bintang binari yang merupakan sistem bintang yang terdiri dari dua komponen bintang. Contohnya Sirius dan Cygnus X1. Cygnus X1 itu berupa bintang dan lubang hitam. Nah, ada juga bintang 3, yaitu sistem di mana bintang-bintang tersebut mengorbit pada pusat biasa sistem. Biasanya sih itu dua bintang itu berbentuk sistem sebentar dan satunya lagi mengorbit pasangan ini. Contohnya itu seperti Alpha Centauri, Polaris, Gliese 667 dan lain sebagainya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, Kak? Belum Kak, masih paham. Oke, Kak, lanjut ya. Ya lanjut Kak. Nah, seperti inilah gambarannya bintang-bintang tersebut. Dimana yang paling besar itu yang paling dekat. Kita langsung ke evolusi bintang ya. Awalnya bintang tersebut itu lahir dari awan gas dan debu di dalam galaksi yang berinteraksi. Bintang tersebut dihasilkan dari hidrogen di dalamnya. Tapi ada juga yang tidak. Sebut saja bintang katai, coklat atau sering disebut sebagai bintang gagal. Saat hidrogen habis, maka heliumlah berikutnya. Inti bintang runtuh dan terjadi pembakaran helium di inti. Saat itu selubung akan mengembang dan bintang itu memasuki tahap raksasa merah. Nah, kalau helium itu udah habis, maka hanya tinggal unsur-unsur berat saja. Ini merupakan akhir dari si bintang tersebut. Nah, kalau bintang itu bermassa rendah, kira-kira sebesar 0,08 sampai 5 kali massa matahari, maka akan menjadi planetary nebula. Dan ini akan menjadi katai putih. Kalau untuk massa menengah, maka akan menjadi bintang neutron. Sini uniknya itu bintang neutron ini memiliki massa hingga 2 kali massa matahari, tapi ukurannya kecil, kira-kira 20 hingga 30 km saja. Terkadang bisa lebih, ada yang sampai 50 juga. Jika lebih dari itu, maka akan menjadi supernova. Contoh bintang massa itu adalah bintang R136A1 yang bermassa 265 kali massa matahari. Nah, supernova itu ada yang menjadi bintang neutron, ada juga yang menjadi lubang hitam. Lubang hitam itu terbagi menjadi 4, yaitu
lubang hitam bermassa menengah, primordial, lubang hitam bintang, dan lubang hitam supermasif. Rata-rata berada di pusat galaksi. Lubang hitam juga bisa mati melalui proses radiasi Hawking. Selama berjalannya waktu, lubang hitam akan terus mengecil hingga akhirnya mengalami ledakan super besar. Rata-rata memakan waktu cukup lama. Kita tidak bisa melihat ini, soalnya cukup lama sih. Nah, ini merupakan lubang hitam yang pertama kali difoto oleh Event Horizon Telescope yang dirilis pada 10 April 2019 lalu. Nah, beginilah kira-kira gambaran evolusi sebuah bintang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya Kak, saya mau nanya tentang mengapa sih bintang kaca coret itu sering disebut bintang gagal? Bintang kata itu jadi bintang gagal itu karena masanya bahan bakarnya itu kurang, nggak kayak bintang-bintang pada umumnya. Ya, Oh, iya satu lagi Kak. Kenapa lubang hitam supermasif itu adanya di pusat galaksi? Kan kebanyakan gitu. itu rata-rata di situ sih emang gimana ya jawabnya. Ya itu sih mungkin karena berefleksi di galaksi itu juga sih yang saya tahu. Oh, oke Kak. Tapi nanti saya jawab ya kalau udah di akhir. Iya. Oke, oke, kita ke galaksi ya. Galaksi itu merupakan sebuah sistem masif yang terdekat dengan gaya gravitasi yang terdiri dari bintang, gas, dan debu medio antar bintang, serta materi gelap. Nah, galaksi itu berasal dari kata galaxias, yaitu sesuatu yang menyerupai susu, dan Kyklos galacticos, yang berarti lingkaran susu. Nah, galaksi itu pada dasarnya sih ya terdiri dari tiga, yaitu elips yang berbentuk seperti ellipsoid sehingga tambah bulat lah dari berbagai sudut, macam piringan lah gitu. Umumnya sih laju bintangnya itu lambat dan bintang-bintang yang tersebut itu cukup tua. Yang kedua itu galaksi spiral. Galaksi ini merupakan bintang-bintang yang berotasi, materi antar bintang, dan sebuah tonjolan besar yang terdiri dari bintang-bintang tua juga. Sebagian besar galaksi ini merupakan kumpulan bintang berbentuk pedang lurus yang memanjang keluar.
Lengannya juga berbentuk pola seperti spiral logaritmik, pola yang secara teoritis terbentuk karena adanya gangguan terhadap massa bintang yang berputar seragam. Nah, ada juga bentuk yang lain. Contohnya galaksi cincin, ada lentikular juga, ada tak beraturan, dan galaksi katai. Nah, kita dalam astronomi itu ada berbagai rumus yang penting untuk dipelajarin untuk seorang astronom. Menurut kamu gimana? Apa apa yang kamu ketahui tentang rumus ini? Rumus apa aja yang diketahui maksudnya? Ada sih, tapi saya udah lupa. Ya, oke. Pertama itu ada hukum Newton ya. Memang sekolah itu sering dipelajari nih, SMP, SMA terutama. Hukum Newton itu terdapat 3, yaitu Newton 1 yang bunyinya jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak, namun kecepatannya tetap. Ini biasa disebut hukum kelembapan atau hukum inersia. Ada juga hukum Newton kedua yang berbunyi percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Nah, contohnya ketika seseorang menendang bola, maka bola itu akan bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, rumusnya seperti yang di slide, di mana IF itu gaya total yang bekerja pada benda, M itu massa benda, A percepatan benda. Hukum Newton 3 itu memiliki bunyi ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua. Nah, benda kedua itu memberikan gaya yang sama besar tapi berlawanan arah terhadap benda pertamanya. Di mana F aksi sama dengan gaya yang diberikan pada benda 2. Nah, F reaksi gaya yang diterima kembali pada benda pertama. Nah, selain hukum-hukum itu, ada juga hukum gravitasi. Hukum ini dikemukakan oleh Newton juga. Hukum gravitasi ini gimana ya? Gaya tarik yang terjadi besarnya berbanding lurus dengan berkalian dari kedua massa. Namun berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara kedua titik massa tersebut. Nah,
Ada 3 jenis gravitasi yang umum diketahui, yaitu gravitasi matahari, bulan, dan bumi. Nah, seperti saya lihat itu rumus gravitasi, di mana F merupakan gaya tarik di antara dua benda. G merupakan konstanta gravitasi umum yang nilainya adalah G sama dengan 6,72 kali 10 min 11 N kali M2 kali KG N2. M1 dan M2 merupakan massa dari sebuah benda. R merupakan jarak antara kedua benda. Selain hukum gravitasi, ada hukum Kepler, di mana hukum ini ditemukan oleh Johannes Kepler, sebuah astronom dari Jerman. Nah, sebelum Kepler menemukan hukumnya, manusia masih menganut paham geosentris, di mana masih membenarkan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Seperti pada gambar pertama, di mana semua benda itu masih mengorbit bumi. Nah, terdapat hukum-hukum yang sebelum mana? Terdapat hukum sebelum Kepler menemukan ini, yaitu menurut Claudius Ptolemus, di mana bumi berada di pusat tata surya dan matahari berserta planet-planet itu mengelilingi bumi pada lintasan yang melingkar. Nah, ada juga Nicolaus Copernicus, bahwa model heliocentris ini, yaitu bumi berserta planet-planet lainnya mengelilingi matahari pada lintasan melingkar. Namun kedua model ini masih banyak kekurangan. Sebelum akhirnya dikemukakan oleh Kepler pada tahun 1909, yaitu orbit yang lebih cocok yaitu berbentuk elips bukan lingkaran, dan menjelaskannya dalam 3 hukum Kepler. Nah, hukum Kepler 1 itu memiliki bumi, setiap planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips, dan matahari terletak pada satu titik fokus elips. Nah, perhitungannya itu membuktikan bahwa orbit itu berbentuk elips. Ini ditentukan oleh nilai eksentrisitas elips. Semakin besar, maka akan semakin memanjang dan tipis. Sebaliknya, semakin kecil, maka akan mendekati bentuk lingkaran. Nah, hukum Kepler 2 memiliki bunyi setiap planet bergerak sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke bulan mencakup daerah dengan luas dan waktu yang luas. Hukum ini menjelaskan kecepatan orbit suatu planet. Planet itu akan semakin lambat ketika berada di titik terjauh dari matahari. Nah, planet sebaliknya itu akan semakin cepat jika berada di titik terdekat. Nah, kita ke hukum Kepler 3, di mana kuadrat periode planet yang mengitari matahari itu sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari matahari.
ini menjelaskan periode revolusi planet-planet yang mengelilingi matahari. Sesuai rumus yang ada di slide, itu dimana T1 merupakan planet pertama, T2 adalah planet kedua, R1 merupakan jarak planet pertama dengan matahari, R2 merupakan jarak planet kedua dengan matahari. Ada yang ini ditanyakan dulu? Nggak ada, Kak. Udah jelas kok. Baik. Oke, kita ke hukum Hubble ya. Hukum ini ditemukan oleh Edwin Hubble pada tahun 1929, di mana pergeseran merah dari cahaya yang datang dari galaksi yang jauh ada sebanding dengan jaraknya. Nah, hukum Hubble tersebut dapat diucap sebagai berikut, di mana si pergeseran merah biasanya diucapkan dalam kilometer per sekon. H0 yaitu parameter Hubble bagi mengamat itu dilambangkan dengan indeks 0. D. Jarak sekarang yang dari mengamat ke galaksi yang diukur oleh megaparsec. Nah, itu rumus yang lain. Sebenarnya kamu tahu bagaimana jarak matahari ke berbagai planet sekitar surya? Mereka memakai hukum Tedious-Bode, di mana hukum ini ditemukan oleh Johann Bode pada 1766 bersama Johann Daniel Tedious. Tedious-Bode menandai jarak antar planet dan matahari dengan angka-angka seperti 0, 3, 6, 12, 24, dan yang lainnya. Itu menandakan angka setiap bilangan kecuali angka 0. Contohnya itu 0 untuk Merkurius, 3 untuk Venus, 6 untuk Bumi, dan sebagainya. Nah, bilangan itu akan ditambah 4, lalu dibagi 10. Masih bingung? Iya, Kak, bingung. Nah, ada contohnya ini, di mana matahari ke planet Merkurius itu 0 ditambah 4 dibagi, jadinya 4 dibagi 10, hasilnya 0,4 satuan astronomi. Jadi matahari ke Merkurius itu 0,4 SA. Begitu juga Venus, di mana 3 ditambah 4 hasilnya 7 dibagi 10, jadinya 0,7. Bumi juga sama, 6 ditambah 4 sama dengan 10 dibagi 10 jadi 1. Sudah paham? Ya, paham, Kak, paham. Nah, ini ada juga jarak dalam astronomi lainnya selain itu. Salah satunya adalah tahun cahaya. Tahun cahaya itu sering digunakan ketika menyatakan jarak ke bintang dan jarak lain pada skala galaksi. Satuan yang paling sering digunakan dalam astrometri profesional adalah parsec.
Satu parseknya yaitu 3,26 tahun cahaya. Nah, satu tahun cahaya itu kira-kira 9,461 triliun kilometer, atau lebih tepatnya 9,9 berapa ya? 9 oke itulah, atau sekitar 5,87825 triliun mil, atau 63.241 satuan astronomi, 0,3 parsec. Nah, contoh waktunya itu sinar matahari yang dimantulkan dari bulan itu membutuhkan 1,2 detik untuk bisa sampai ke permukaan bumi. Contoh lainnya itu cahaya matahari membutuhkan sekitar 8,32 menit untuk menempuh jarak 1 AU. Nah, kita ke satuan astronomi. Kalau dikonversikan maka 1 AU sama dengan 149.597.870 kilometer. Nah, 1 jam cahaya itu 7,214 AU. 1 hari cahaya 173 AU. 1 tahun cahaya itu 63.241 AU. Dan lain sebagainya. Ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Itu Kak, dijelaskan lagi tentang apa ya? Lubang hitam, kenapa lubang hitam supermasif? Kenapa sih harus di pusat galaksi? Iya, itu. Ya, memang rata-rata sih memang berada di pusat itu karena ukuran galaksi ya yang cukup besar sih umumnya sih, dan tidak semua galaksi itu punya lubang hitam di pusatnya. Saya juga kurang tahu sih bagaimana lubang hitam supermasif itu berada di pusat galaksi. Oke Kak. Ada pertanyaan lain? Oh iya, satu lagi. Kan kalau dalam definisi planet itu, maksudnya kalau dalam planet ada yang namanya exoplanet nih. Kalau di lubang hitam sama nggak Kak? Maksudnya lubang hitam yang sukanya berkeliaran gitu di galaksi, ada nggak? Ada sih lubang hitam yang berkeliaran di galaksi-galaksi. Jadi satu galaksi itu
bisa lebih dari satu, tapi galaksi itu emang harus besar sih. Kalau galaksi kecil ya gak bisa, nggak ada. Contoh yang terdekat itu Cygnus X1 yang tadi dijelaskan, di mana ada satu bintang yang mengorbit lubang hitam. Oh, Itu oke Kak. Sih. ada lagi yang ingin bertanya? Saat ini itu dulu ya Kak. Udah kok. Ya udah, itu sih. Terima kasih yang udah masuk. Semoga bermanfaat. Ya, amin. Sangat bermanfaat kok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.